Tuanku yang mulia, apakah Tuan tahu Danambojo? Jika Anda belum mendapatkan kabarnya, akan kami kabarkan. Tuan, Bima dulunya adalah negara besar yang wilayahnya terhampar luas hingga ke bumi Alor. Istana Asipota namanya. Tuan, apakah Anda pernah ke Buto? Siam, Danambojo pun ada di sana. Ketika Mataram tak memiliki patih, Kesultanan Bima mengirim putra mahkota terbaiknya, Datuk Haji Sulaiman menjadi patih di Mataram. Tak pun sampai di situ, cucu beliau pun ikut berjuang mengusir kompeni. Tuan-tuan menyebut Diponegoro. Tuan, Raden Wijaya sang pendiri Majapahit dalam pelariannya dikelilingi oleh para pecundang dan pengecut serta pengkhianat. Kerajaan Bima pun mengirim bala bantuan, pasukan lengkap dengan pasukan jarak. Kavaleri berkuda di bawah komando Sang Ranggalawe, mereka ikut mendirikan Majapahit bersama Putri Cempaka. Pasukan inilah cikal bakal pasukan Bayangkara. Di bawah tuan-tuan menyebutnya La Gajah Mada. Tuan, di zaman perjuangan kemerdekaan, Bapak Proklamator selesai berpidato tidak jadi menuruni tangga. Beliau pun berucap, "Siapa yang kawal?" "Saya," ucap seorang pemuda sambil menghunus bidiknya. "You siapa?" Abdul Kahar jawabnya. "Tuan, pendiri NU Al-Imam Asy'ari pernah mengatakan, jangan sakiti kudanya. Pesan teman saya dari Bima. Apakah Tuan tahu siapa orang tersebut? Beliau adalah Syekh Abdul Al-Bimawi Al-Mahdali. Beliau imam di Masjidil Haram. Jika Anda membaca sejarah pendiri Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Watan, Imam Nawawi Al-Bantani, Pagar Royun, ada nama beliau di antara orang mulia tersebut. Al-Fatihah untuk mereka semua. Tuan, Kesultanan Bima sangat kaya. Saking kayanya bahkan sebuah pulau dijadikan mahar perkawinan. Laki-laki gagah ini tampil bertempur di benteng Somba Opu Ambela. Ambela Malembasi. Ya, Lambila Abil Khair Sirajuddin, ipar dari Muhammad Al-Bakir Al-Sultanu Hasanuddin Malembasi. Tuan-tuan menyebutnya negeri Manggarai. Tuan, geografis Bima sangatlah luas. Saking luasnya, saat arus surut orang-orang Sape dan Bajo meluncur dari Nisanae, Rinca, Kelor, Kukusan, Komodo. Wilayah itu adalah Bima, Tuan, atas kesepakatan dengan Menteri Indonesia Timur dimasukkan ke NTT. Tuan, seorang laki-laki flamboyan 2 kali datang ke Bima meminta ada Bima masuk ke dalam Republik Indonesia, dijanjikan menjadi daerah istimewa didaulat oleh Sultan Muhammad Salahuddin. Langsung dibacakan di depan istananya. Paduka yang mulia, rindu yang meluas ini bukan sekarang timbulnya. Akan tetapi, sejak ledakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pada saat ketika mana terbayanglah di muka kami, rakyat di sini, wajah bapak-bapak pemimpin kita, Bung Karno Hatta, yang sedang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada saat itu juga tertanamlah di jiwa rakyat arti
dari proklamasi yang harus dijunjung tinggi, harus dipertahankan, dan harus dimiliki itu. Sehingga pada tanggal 22 November 1945, kami, Kesultanan Bima ini mengeluarkan pernyataan bahwa daerah Kesultanan Bima menjadi daerah istimewa yang langsung berdiri di belakang Republik Indonesia. Di belakang, Tuan, bukan di depan. Walaupun hanya diantar sampai di depan pintu gerbang, bergabungnya Bima adalah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 2 daerah istimewa. Bima tidak termasuk. Tuan, Anda tahu nama Garuda? Kesultanan Pontianak Abdul Hamid Al-Qadri membuatnya 1 kepala, tapi oleh Kesultanan Bima memiliki Garuda 2 kepala. Bukti pengakuan kepada negara dan agama. Kami menyebutnya Banggam Baru, Raja Burung dari Utara. Tuan, kami tidak mengenal Nusa. Kami hanya mengenal Nisa, gugusan daratan yang dikelilingi oleh lautan. Nenek moyang kami saat berlayar mengetahui daratan berdasarkan bintang. Kami menyebutnya Nantara. Kami membidiknya menggunakan biduk kapal dengan tara. Daratan itu disebut Nusantara, negeri yang dinaungi oleh bintang. Kami tak perlu lagi membuka Atlantis. Tuan, mempelajari suatu negeri, belajarlah sejarah dan peradaban. Danambojo, Danambari, Danambojo, Dananambari, Danambojo, Danamambari.